Hello guys, here I will explain the material modes of interpreting. But before we start our materials, I will explain to you what is the interpreting. Interpreting is the process of verbally translating a message from one language to another with the aim of facilitating communication between two parties who do not share the same language. Jadi, interpreting ini adalah proses menerjemahkan pesan secara lisan dari satu bahasa ke bahasa lain dengan tujuan memfasilitasi komunikasi antara dua pihak yang tidak menggunakan bahasa yang sama. Unlike translation, interpreting is done directly and spontaneously, often in real situation. Jadi berbeda dengan translation, kalau interpreting ini dilakukan secara langsung atau spontan, seringkali dalam situasi waktu yang nyata. Seperti misal jika di translation kita bisa menulis, tapi waktunya itu tak terbatas. Kapanpun kalian bisa melakukan. Tetapi jika di interpreting ini kalian melakukan bersamaan dengan penerjemahan langsung, atau misalnya speaker itu berbicara, nah kita itu langsung menerjemahkan secara langsung. Modes of interpreting are consecutive interpreting, simultaneous of interpreting, wide interpreting, and then sight interpreting. Consecutive interpreting. Consecutive interpreting is a method in which the interpreter listens to the speaker first, usually in one speaking segment, between 1 to 5 minutes, and then provide a translation into the target language after the speaker stops speaking. Jadi dalam consecutive interpreting ini, yakni metode di mana si penerjemah ini mendengarkan terlebih dahulu apa yang dikatakan oleh speaker dalam satu segmen antara 1-5 menit. Kemudian setelah speaker berhenti berbicara, maka penerjemah langsung menerjemahkan apa yang telah dikatakan oleh speaker. Namun pada metode ini biasanya penerjemah itu menuliskan poin-poin penting agar terjemahan tetap akurat dan lengkap. The second is simultaneous interpreting. In this method, the interpreter conveys the message directly in the target language while the speaker is still speaking with a few seconds pause or simultaneously. Jadi pada simultaneous interpreting ini, ya interpreter itu nantinya akan menerjemahkan bahasa target secara langsung ketika speaker masih menerjemahkan. Hanya bedanya beberapa detik saja atau jedanya beberapa detik saja. Nah, dalam simultaneous interpreting ini, biasanya mereka bekerja secara tim karena mereka akan bergantian. Mengapa begitu? Karena dalam simultaneous interpreting ini mereka tidak memiliki waktu jeda untuk berbicara. Mereka akan terus berbicara seperti halnya speaker saat berbicara. Nah, dalam simultaneous interpreting ini nantinya mereka akan disediakan bilik tersendiri atau tempat tersendiri yang dimana para simultaneous interpreting itu di situ akan menerjemahkan secara langsung. Dan biasanya simultaneous interpreting ini digunakan pada konferensi-konferensi yang besar dan dilakukan oleh interpreter yang sudah profesional. Third is whisper interpreting. Whisper interpreting is a specialist version of simultaneous interpreting that is done without eyes. Jadi dalam whisper interpreting ini adalah interpreting yang khusus dari interpreting simultan yang dimana penerjemah atau interpreting di sini akan membisikkan terjemahan kepada klien. Biasanya terdiri dari 2-3 orang. Nah, pada whisper interpreting ini cocok digunakan untuk kelompok kecil karena keterbatasan pendengaran. Nah, biasanya pada whisper interpreting ini, interpreter itu akan duduk di dekat klien karena ia akan membisikkan secara langsung terjemahan bahasa target dari speaker. The last is sight interpreting. Sight interpreting is a type of interpreting where the interpreter reads a written text in one language and immediately translates it orally into the target language. Jadi dalam sight interpreting ini, yakni interpreter itu membaca suatu teks dalam suatu bahasa yang nantinya akan diterjemahkan dalam bahasa target. Nah, pada saat penerjemahan ini, interpreter itu membaca, tetapi dia langsung menerjemahkan secara lisan kepada bahasa target dan menyampaikan kepada klien.
Terdengarannya di antara keempat interpreting ini, psych interpreting ini merupakan metode atau cara yang paling mudah karena interpreter sudah memiliki teks sebelumnya. Jika interpreting yang lain, itu interpreter sumbernya dari speaker atau mendengarkan secara langsung di tempat, dan itu akan menjadi tantangan tersendiri. Namun pada psych interpreting ini juga memiliki tantangan, yakni kecepatan dalam menghasilkan bahasa target yang akan disampaikan kepada klien.